Beijing mendadak jadi pusat perhatian dunia saat pesawat Donald Trump mendarat di China. Di tengah panasnya perang dagang, ancaman perang regional, dan persaingan dua raksasa ekonomi dunia, kedatangan Trump terasa seperti awal babak baru yang penuh ketegangan. China menyambutnya dengan protokol kelas tinggi dan kemewahan besar-besaran. Tapi semua orang tahu ini bukan sekedar kunjungan diplomatik biasa. Trump datang membawa tekanan ekonomi, isu Taiwan, dan pengaruh Amerika di Asia. Sementara Xi Jinping ingin menunjukkan satu pesan besar kepada dunia. China bukan lagi sekedar penantang, tapi kekuatan yang siap berdiri sejajar dengan Amerika Serikat. Apakah kedua negara akan meredakan ketegangan? Membuka kesempatan ekonomi raksasa? Atau justru memulai fase baru persaingan paling berbahaya abad ini? Beijing mendadak jadi pusat perhatian dunia ketika Donald Trump kembali datang ke China pada 14 Mei. Selama hampir satu dekade, Trump kembali menginjakkan kaki di ibu kota negara yang selama bertahun-tahun menjadi rival terbesar Amerika Serikat. China pun menyiapkan penyambutan besar-besaran. Jalan-jalan utama Beijing dipenuhi bendera merah China berdampingan dengan bendera Amerika. Karpet merah panjang dibentangkan di bandara, pasukan kehormatan militer disiagakan, dan ratusan pelajar melambaikan dua bendera saat rombongan Trump turun dari pesawat. Sekilas semuanya terlihat hangat dan penuh penghormatan. Tapi di balik semua simbol diplomatik itu, suasana justru terasa penuh ketegangan. Karena satu sosok paling penting tidak muncul di bandara, Xi Jinping. Alih-alih menyambut langsung, Beijing hanya mengirim wakil presiden Han Zheng. Bagi banyak analis, keputusan ini bukan sekedar soal protokol. Ini adalah pesan politik yang sangat terukur. China ingin menunjukkan bahwa mereka tetap menghormati Trump sebagai presiden Amerika Serikat, tetapi tidak ingin terlihat terlalu memberi konsesi. Ketegangan simbolik itu makin terasa ketika pasukan militer China berbaris rapi di hadapan Trump. Pemandangan itu seolah menjadi pernyataan dia bahwa China kini memandang dirinya setara dengan Amerika, bukan lagi kekuatan yang bisa ditekan seperti era puluhan tahun lalu. Dan sejak detik pertama Trump tiba, muncul satu pertanyaan besar, sebenarnya apa tujuan utama kunjungan itu? Jawabannya mulai terlihat dari siapa saja yang ikut dalam rombongan Trump. Biasanya kunjungan kenegaraan dipenuhi diplomat senior dan pejabat luar negeri. Tapi kali ini berbeda. Delegasi Amerika justru dipenuhi tokoh bisnis dan elit industri teknologi. Nama-nama seperti Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang, BlackRock, hingga petinggi Boeing, Goldman Sachs, Qualcomm, dan Citigroup ikut hadir di Beijing. Kehadiran mereka langsung menunjukkan bahwa inti kunjungan ini bukan cuma soal politik, tapi juga perebutan masa depan ekonomi global. Isu yang dibahas pun sangat besar, perang dagang, investasi, kecerdasan buatan, rantai pasok global, hingga dominasi chip AI yang kini menjadi senjata baru persaingan Amerika dan China. Namun perhatian besar juga tertuju pada kehadiran Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth. Banyak pengamat menilai ini sebagai sinyal bahwa rivalitas militer tetap membayangi hubungan kedua negara. Taiwan, Laut Cina Selatan, dan kekuatan militer di Indo-Pasifik masih menjadi sumber ketegangan utama. Di sisi lain, hadirnya Eric Trump kembali memicu kritik soal campur aduk antara urusan negara dan kepentingan bisnis keluarga Trump. Yang jelas, Trump datang ke Beijing bukan hanya untuk seremoni diplomatik. Ia ingin membawa pulang kemenangan ekonomi dan politik. Tapi masalahnya, meja perundingan kali ini dipenuhi isu-isu yang bukan cuma bisa mengguncang dua negara, melainkan juga dunia. Di balik karpet merah dan jamuan mewah Beijing, Trump dan Xi Jinping sebenarnya datang membawa daftar persoalan yang bisa mengguncang ekonomi dan geopolitik dunia. Pertemuan ini bukan sekedar diplomasi simbolik. Ini adalah negosiasi dua kekuatan besar planet ini yang sedang berebut pengaruh di hampir semua bidang, perdagangan, teknologi, militer, energi, sampai masa depan Asia. Isu pertama yang langsung jadi sorotan adalah perang dagang. China ingin tekanan tarif Amerika mulai dikurangi setelah bertahun-tahun menghantam ekspor mereka. Sebaliknya, Trump menuntut Beijing membeli lebih banyak produk Amerika untuk mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat yang selama ini terus ia jadikan senjata politik. Namun persoalannya jauh lebih besar daripada sekedar angka ekspor-impor. Washington dan Beijing sekarang sedang bertarung memperebutkan dominasi ekonomi global. Persaingan chip AI, kendaraan listrik, rantai pasok dunia, dan teknologi masa depan semuanya ikut masuk ke meja perundingan. Lalu ada isu yang lebih sensitif lagi, Iran.
Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, posisi China menjadi sangat penting karena Beijing adalah pembeli utama minyak Iran. Pemerintahan Trump disebut ingin mendorong China membantu menekan Teheran agar tidak memperluas konflik dan tetap menjaga jalur energi dunia tetap aman, terutama di Selat Hormuz. Artinya pembicaraan Trump dan Xi kali ini bukan cuma soal Amerika dan China, tapi juga menyangkut stabilitas global. Namun dari semua isu yang dibahas, Taiwan tetap menjadi topik paling berbahaya. Bagi Beijing, Taiwan adalah garis merah absolut. China memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka yang suatu hari harus kembali berada di bawah kontrol Beijing. Sementara Amerika terus meningkatkan dukungan militer dan penjualan senjata ke Taiwan sebagai bagian dari strategi menghadapi pengaruh China di Asia. Inilah yang membuat hubungan kedua negara selalu berada di titik rawan. Menariknya, Trump kali ini tampil jauh lebih lunak dibanding retorika beberapa tahun lalu. Setelah lama menyebut China merampok ekonomi Amerika, ia kini justru beberapa kali memuji Xi Jinping di depan media. Perubahan nada ini memunculkan spekulasi baru. Apakah kali ini Amerika datang bukan sebagai pihak yang menekan, tetapi pihak yang mulai membutuhkan kerja sama China? China sendiri datang ke KTT ini dengan rasa percaya diri yang jauh lebih besar dibanding era perang dagang pertama. Sebelum Trump tiba, Beijing sudah lebih dulu menegaskan 4 garis merah yang tidak boleh disentuh Amerika: Taiwan, sistem politik China, hak pembangunan ekonomi, dan keamanan nasional mereka. Pesannya sangat jelas, China siap bernegosiasi, tetapi tidak mau ditekan. Dan Beijing memang punya senjata penting yang sulit diabaikan Washington, mineral tanah jarang. Bahan ini sangat vital untuk industri chip, kendaraan listrik, teknologi AI, hingga peralatan militer modern Amerika. Masalahnya, sebagian besar pasokan global masih dikuasai China. Artinya jika Beijing benar-benar memainkan kartu ini, dampaknya bisa langsung menghantam industri teknologi Amerika. Di sisi lain, Trump juga datang dengan tekanan politik yang besar dari dalam negeri. Ia membutuhkan kemenangan ekonomi yang bisa dijual ke publik menjelang pemilu paruh waktu. Karena itu, ketika China menyetujui pembelian 200 pesawat Boeing setelah pertemuan berlangsung, Trump langsung menyebutnya sebagai kemajuan besar. Kesepakatan itu menjadi simbol penting bahwa di tengah rivalitas keras kedua negara, hubungan bisnis Amerika dan China ternyata masih terlalu besar untuk benar-benar diputus. Meski Beijing menampilkan kemewahan diplomatik besar-besaran, banyak analis sebenarnya tidak berharap terlalu banyak dari pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping kali ini. Alasannya sederhana, masalah antara Amerika dan China sudah terlalu besar untuk diselesaikan hanya dalam satu KTT. Memang hubungan kedua negara saat ini terlihat sedikit lebih tenang dibanding beberapa tahun terakhir. Tapi ketenangan itu dianggap sangat rapuh. Di balik senyum para pemimpin dunia, persaingan antara Washington dan Beijing justru semakin dalam. Mulai dari perang dagang, teknologi AI, perebutan pengaruh di Asia, hingga isu Taiwan yang terus menjadi bom waktu geopolitik. Karena itu, banyak pengamat percaya tujuan utama KTT ini sebenarnya bukan menciptakan terobosan besar, melainkan mencegah situasi berubah menjadi lebih buruk. Ketegangan bahkan sempat muncul lewat perang kata-kata halus. Xi Jinping disebut menyindir Amerika sebagai negara yang sedang menurun, sebuah pernyataan yang langsung memicu perhatian media internasional. Trump pun merespon dengan gaya khasnya lewat media sosial. Itu hanya terjadi di era Biden Golden Age. Respons singkat itu memperlihatkan bahwa Trump bukan cuma sedang berbicara kepada China, tetapi juga kepada publik Amerika. Apalagi pemilu paruh waktu semakin dekat, dan Trump membutuhkan citra sebagai pemimpin kuat yang mampu menghadapi Beijing. Namun perhatian terbesar dunia sekarang tertuju pada satu isu yang jauh lebih berbahaya, Iran. Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, posisi China menjadi sangat strategis karena Beijing memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Teheran, terutama dalam sektor energi. Dunia kini menunggu apakah Xi Jinping akan membantu menekan Iran menuju jalur diplomasi, atau justru memanfaatkan situasi untuk memperkuat posisi geopolitik China di tengah tekanan Amerika. Inilah yang membuat hasil KTT Beijing sangat penting. Karena apapun keputusan yang lahir dari pertemuan Trump dan Xi, dampaknya tidak hanya dirasakan Washington atau Beijing saja. Hasil negosiasi mereka bisa mempengaruhi harga minyak dunia, perdagangan global, rantai pasok industri teknologi, stabilitas Indo-Pasifik, bahkan arah konflik di Timur Tengah. Dan saat dua kekuatan terbesar dunia duduk satu meja, seluruh dunia pada akhirnya hanya bisa menunggu satu hal. Apakah rivalitas mereka akan mereda? Atau justru memasuki babak baru yang lebih berbahaya?